Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Ketika dinasti Jiang berada di 9 provinsi, meskipun tidak mengganggu perkembangan kekuatan apapun, dinasti itu masih diakui secara publik sebagai penguasa dari 9 provinsi. Jadi, segala macam kekuatan di 9 provinsi, itu harus memberi penghormatan setiap tahun pada waktu tertentu, atau seluruh keluarga mereka akan dimusnahkan. Dinasti Jiang mengklaim dirinya sebagai keluarga kekaisaran, dan mereka bukanlah sekelompok orang yang kehidupannya biasa-biasa saja. Itu karena, tidak semua orang memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan mereka. Misalnya di Provinsi Azure, itu hanya ada sekolah terbaik di Provinsi Azure, yaitu Sekolah Lingyun, dan hanya sekolah itulah yang memenuhi syarat untuk memberikan penghormatan. Adapun dengan upeti, semua sekolah akan memberikan upeti atau pajak mereka ke Sekolah Lingyun, dan Sekolah Lingyun akan memberikan upeti atau pajak mereka ke Pengadilan Kekaisaran. Jadi bagi Chu Feng, dinasti Jiang itu seperti legenda, dan dia tidak punya cara untuk mendekatinya. Sebenarnya, dia bahkan belum pernah melihat ahli dari ranah mendalam itu sendiri. Apa yang disebut sebagai obat di ranah asal dan obat di ranah mendalam, itu adalah obat yang mirip dengan obat spiritual. Sama halnya seperti para kultivator di ranah spirit menggunakan obat spiritual, para kultivator di ranah asal menggunakan obat di ranah asal, dan kultivator di ranah mendalam menggunakan obat di ranah mendalam juga. Jika dibandingkan dengan pengobatan spiritual, pengobatan ranah awal dan ranah mendalam jauh lebih langka, dan itu jauh lebih berharga. Terutama jika seseorang bisa mendapatkan satu saja obat ranah mendalam, maka mereka bisa menjadi sangat kaya. Hari ini ada hal yang baik dikirim langsung ke ambang pintunya, jadi secara alami Chu Feng akan sangat bersemangat. Tapi dia juga curiga, kapan giliran mereka merampok tempat semacam itu. Su Mei, di makam seorang ahli ranah mendalam, kita seharusnya tidak bisa memimpin dengan kekuatan kita kan? Tanya Chu Feng yang agak khawatir. Apa yang kamu pikirkan? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa hanya kami saja yang mendapatkan berita ini? Ketika sebuah makam seorang ahli ranah mendalam menjadi dikenal, niscaya itu akan menarik semua jenis perhatian dari segala macam kekuatan. Maka akan ada banyak ahli yang naik, dan memimpin pasukan mereka untuk berburu harta juga. Sedangkan bagi kita, kita ada di sana hanya untuk memantaunya. Kami mendapatkan beberapa sisa makanan, dan bahkan tidak memikirkan obat ranah mendalam atau ranah asal. Kita sudah dapat menghasilkan banyak, bahkan dengan beberapa manik-manik spiritual saja, jawab Su Mei sambil menjelaskan. Oh, jadi seperti itu. Di mana makam itu? Chu Feng terus bertanya. Aku dengar makam itu berada di daerah gurun pasir. Adapun secara spesifikasinya, sepertinya tidak ada yang tahu. Karena menurut sumber kami, makam itu akan diumumkan di kota kuno dekat hutan belantara. Tentu saja yang disebut diumumkan, itu tidak akan diumumkan secara publik kepada semua orang. Orang yang mengumumkannya itu akan menjual peta makam, dan setiap lembarnya akan dijual dengan harga 80 sein spirit grass. Masing-masing dari kita akan memberikan 10, dan itu akan terkumpul hingga 80. Su Mei terus menjelaskan. Itu sangat mahal. Aku tidak punya, ucap Chu Feng. Apakah kamu tidak menyimpan lemberian dariku? Tanya Su Mei. Tidak, aku telah menghabiskannya, hehehe, jawab Chu Feng. Dasar anak babi, kamu sangat boros. Apakah kamu benar-benar telah menyerap semuanya? Tanya Su Mei. Itu, Chu Feng sedikit terdiam. Dia tidak bisa memberitahu Su Mei bahwa, meskipun aku tidak berlatih dalam teknik misterius apapun, aku memiliki kekuatan tersembunyi di tubuh aku. Tidak peduli berapa banyak obat spiritual yang aku dapatkan, aku dapat memurnikan semuanya. Tidak hanya aku tidak membuang apapun, bahkan aku dapat menyerapnya 100%, balas Chu Feng. Terserahlah,
Aku akan membantu kamu kali ini. Tetapi kamu harus ingat, untuk mengembalikannya kepada aku di kemudian hari, ucap Su Mei. Ketika dia melihat Chu Feng yang bersedih karena kemiskinan, Su Mei melengkungkan bibirnya tanpa daya. Hehehe, aku sangat berterima kasih. Chu Feng tersenyum dan berkata, makam seorang ahli dari ranah mendalam, dia sangat menantikannya. Kelompok itu terus maju, dan sebelum waktu menunjukkan tengah hari, mereka telah memasuki gurun pasir. Dan dengan cepat, mereka tiba di kota kuno itu. Kota kuno itu sangatlah kuno. Menurut legenda, kota itu memiliki ribuan tahun sejarah. Setiap batu dan bentuknya, itu sangatlah usang. Seolah-olah itu akan runtuh, dan hancur dengan benjolan kecil. Jadi ini adalah kota kuno. Tampaknya agak terlalu rusak, dan tampaknya akan segera runtuh bukan? Bagaimana ada begitu banyak orang yang tinggal di tempat yang begitu hancur seperti ini, ucap Chu Feng. Melihat kota yang rusak namun besar ini, serta ada asap samar naik ke udara, Chu Feng tahu bahwa ada beberapa orang yang tinggal di kota kuno. Tapi dia tidak bisa mengerti, mengapa begitu banyak orang tinggal di kota kuno. Konstruksi lama seperti itu bisa runtuh kapan saja, sehingga itu sangatlah berbahaya. Apa yang kamu ketahui? Setiap batu dan gelar di kota kuno ini, itu memiliki formasi spiritual yang diletakkan oleh spiritualis dunia. Tidak hanya angin kencang saja, bahkan jika para ahli di ranah asal menyerangnya dengan kekuatan penuh, mereka mungkin tidak dapat merusak salah satu dari batu bata ataupun ubin itu, balas Su Mei. Wah, apakah sekuat itu? Chu Feng pada awalnya terkejut, tetapi kemudian dengan cepat bertanya. Siapa itu spiritualis dunia? Apa itu formasi spiritualis? Tanya Chu Feng. Mendengar pertanyaan itu, Su Mei tidak hanya menatapnya dengan tatapan keheranan, bahkan orang lain menunjukkan ekspresi jijik padanya. Dasar orang udik. Jia Yunfeng mendengus dingin. Chu Feng, spiritualis dunia adalah pekerjaan yang istimewa dan juga mulia. Bahkan orang-orang seperti kita ini, itu tidak akan bisa menyentuhnya, ucap Bai Tong. Di sisi lain, Bai Tong tersenyum dan mulai menjelaskan. Spiritualis dunia memiliki kekuatan yang disebut formasi spiritual. Formasi spiritual itu hampir tidak bisa dihancurkan, dan itu adalah metode pertahanan yang sangat kuat. Semua spiritualis dunia memiliki talenta yang sangat tinggi. Semua dari mereka dapat dikatakan jenius, dan mereka memiliki kekuatan yang sangat kuat. Selain kekuatan pengamatan mereka yang kuat, dan kekuatan khusus dari formasi spiritual, mereka hampir tak tertandingi di wilayah mereka sendiri. Dan juga, karena kespesialan spiritualis dunia, setiap spiritualis dunia adalah target undangan banyak kekuatan. Sedangkan sekolah berbagai kekuatan yang memiliki spiritualis dunia, maka mereka akan memiliki peningkatan yang melambung tinggi untuk pertahanan mereka. Adapun sekolah Azure Dragon, kami menggunakan harga yang sangat tinggi untuk meminta spiritualis dunia, jelas Bai Tong. Oh, jika itu mengesankan, lalu mengapa kamu mengatakan bahwa spiritualis dunia bukanlah sesuatu yang bisa kita sentuh? Tanya Chu Feng karena ingin tahu. Haha Ba, itu karena semua orang bisa berkultivasi. Tetapi untuk menjadi spiritualis dunia, seseorang harus memiliki kekuatan spiritual. Dan kekuatan spiritual ini sangatlah langka, jadi tentu saja orang biasa tidak bisa menyentuhnya. Itulah sebabnya, mengapa spiritualis dunia sangat mulia. Bai Tong terus menjelaskan. Memiliki kekuatan spiritual ya, gumam Chu Feng. Setelah mendengar kata-kata itu, Chu Feng tidak bisa membantu, tetapi mengalihkan pandangannya ke arah Su Mei. Dia sepertinya sudah tahu, mengapa gadis itu ingin mengikatnya. Apa yang kamu lihat padaku? Bahkan jika kamu memiliki kekuatan spiritual, tanpa dunia spirit untuk mengajar kamu, maka kamu tidak akan bisa menjadi seperti mereka, balas Su Mei. Seolah-olah dia tahu apa yang dipikirkan Chu Feng, Su Mei segera mengerutkan bibirnya. Hahaha, bukankah Bai Tong hanya mengatakan bahwa, sekolah Azure Dragon kita memiliki spiritualis dunia?
Chu Feng tertawa dan berkata, "Maksudmu Zuge? Bahkan aku tidak memikirkannya. Orang tua itu terlalu aneh, dan dia tidak pernah menerima murid. Di sekolah Azure Dragon, kita memiliki murid inti yang memiliki kekuatan spiritual. Dia selalu ingin memberi hormat kepada Zuge untuk mempelajari teknik formasi spiritual, tetapi setelah diperintah seperti budak selama 1 tahun, dia tidak belajar apa-apa sampai sekarang," balas Sumei. Benar seperti yang dikatakan Sumei. Alasan mengapa spiritualis dunia begitu mulia adalah, karena mereka sangat langka. Kecuali jika itu adalah orang yang sangat mereka sukai, spiritualis dunia tidak akan dengan mudah mewariskan keterampilan mereka. Itu berarti 1 orang lagi yang mereka ajarkan, lalu 1 orang lagi akan datang, dan berjuang untuk penghidupan mereka. Ucap Baitong. Setelah Baitong menjelaskan semua itu, dia berkata kepada Chu Feng dengan nada bercanda. "Aku melihat bahwa, kamu sepertinya sangat tertarik dengan spiritualis dunia ini. Apakah itu berarti kamu memiliki kekuatan spiritual?" tanya Baitong. Setelah mendengar kata-kata Baitong ini, Chu Feng membusungkan dadanya, mengangkat wajahnya, dan dengan bangga berkata, "Aku memang memiliki kekuatan spiritual," ucal Chu Feng. "Apa?" Ketika kata-kata Chu Feng keluar, selain Sumei, semua orang langsung terkejut. Bahkan Baitong yang biasanya tenang, kini dia tidak memiliki cara untuk tetap tenang seperti itu. "Chu Feng, apakah kamu benar-benar memiliki kekuatan spiritual? Kamu tidak bisa bercanda tentang hal-hal seperti ini," ucap Baitong. Wajah Baitong menjadi kencang, dan nadanya dipenuhi dengan kecurigaan. Dia benar, dia memang orang yang tidak dapat ditemukan, bahkan dalam puluhan ribu. Tepat pada saat itu, Sumei berbicara. "Sumei, apakah ini yang sebenarnya?" tanya mereka semua. Mendengar kata-kata Sumei, hampir semua orang melebarkan mulut mereka karena terkejut. "Itulah alasannya, mengapa kakakku bersikeras untuk mengundangnya bergabung dengan Wings Alliance," balas Sumei sambil menghela nafas tanpa daya. Dia tahu ketika kekuatan khusus Chu Feng terungkap, semua orang akan melihatnya dalam cahaya baru. Pada saat itu, semua orang tidak bisa membantu, tetapi menghirup udara dingin. Ketika mereka melihat Chu Feng lagi, tatapan mereka memiliki rasa hormat yang lebih tinggi. Bahkan Jia Yunfeng yang tidak menyukai Chu Feng, kini dia memiliki ekspresi yang rumit. Ini sudah jelas, dia merasa menyesal karena dia tidak menghormati Chu Feng sebelumnya. Seseorang yang memiliki kekuatan spiritual, mungkin bahkan tidak akan muncul dari 10.000 orang. Bahkan jika itu 100.000 orang, mungkin juga tidak ada satu pun yang muncul. Sampai hari ini, hanya ada 2 orang yang memiliki kekuatan spiritual di seluruh sekolah Azure Dragon. Bahkan jika Chu Feng masuk dalam hitungan, maka itu hanya ada 3 orang saja. Orang-orang seperti mereka, itu memiliki bakat alami yang tinggi untuk berkultivasi. Keterampilan pemahaman mereka juga sangat cepat, dan keterampilan pengamatan mereka bahkan lebih menakutkan. Bahkan jika mereka tidak bisa menjadi spiritualis dunia, atau hanya berada di sisi kultivasi, maka mereka bisa memiliki prestasi yang besar. Orang-orang seperti mereka tidak dapat tersinggung. Karena sebelum mereka dilahirkan, mereka ditakdirkan untuk menjadi luar biasa. Secara alami, saat Jia Yunfeng memperlakukan Chu Feng seperti itu sebelumnya, dia memiliki rasa takut yang tersisa. "Chu Feng, tolong jangan tersinggung oleh tindakanku sebelumnya. Sebagai permintaan maaf, aku akan membayar bagianmu dalam membeli peta untuk makam itu," ucap Jia Yunfeng. Saat ia sedang berpikir, Jia Yunfeng sebenarnya secara langsung meminta maaf kepada Chu Feng. Meskipun orang-orang terkejut dengan tindakannya yang tiba-tiba, tapi mereka dapat dimengerti. Jika mereka berada di tempatnya, mereka akan melakukan hal yang sama. Maka terima kasih," ucap Chu Feng yang dengan senang hati menerimanya. 10 Saint Spirit Grace bukanlah jumlah yang kecil. Jika ada seseorang yang bersedia membayarnya, tentu saja Chu Feng akan bersedia menerimanya.
Setelah sedikit mengobrol, mereka akhirnya memasuki kota kuno. Pada saat itu, Chu Feng secara diam-diam bisa merasakan aura kuat dari kota kuno itu. Dia bisa melihat kalau di dalam kota kuno itu, ada banyak ahli yang disembunyikan. Chu Feng juga dapat melihat lebih banyak murid, Ye Sheng mengenakan pakaian sekolah mereka. Dia menyadari bahwa, mereka adalah murid dari Tousan Wind School. Chu Sun dari keluarga Chu, dia berkultivasi di sekolah itu. Sepertinya berita dari makam ini, itu benar-benar menarik beberapa orang. Chu Feng menghela nafas dan berkata, tentu saja, berita tentang makam ini sudah bocor, dan segala macam kekuatan di sekitarnya bergegas ke sini. Cepat atau lambat, tempat ini akan menjadi tempat konflik. Su Mei diam-diam menjelaskan. Apakah kamu mengatakan bahwa, sekolah Azure Dragon juga akan mengirim orang ke sini? Chu Feng bertanya dengan cermat, karena jarak antara sekolah Azure Dragon dan padang pasir bisa dikatakan cukup dekat. Tentu saja, sekolah terdekat dengan gurun ini adalah sekolah Azure Dragon, dan juga sekolah Seribu Angin. Jika sekolah Seribu Angin mendapat berita, maka sekolah Azure Dragon juga akan datang. Dan juga, dengan bagaimana sekolah Azure Dragon kita melakukan banyak hal, maka orang-orang yang dikirim pasti akan menjadi murid inti dan tetua inti. Mungkin tetua Zuge itu akan datang juga, kata Su Mei. Bukankah ini akan menjadi pertempuran antara sekolah Azure Dragon dan sekolah Seribu Angin? Tanya Chu Feng. Itulah sebabnya kita mengenakan pakaian kasual, dan berpura-pura menjadi pejalan kaki. Dengan cara ini, kita dapat menghindari konflik yang tidak perlu. Karena pada saat-saat seperti ini, mengambil keuntungan dari konflik adalah metode terbaik bagi kita. Mereka bisa membuka jalan, dan mereka bisa memperebutkan harta. Itu akan cukup selama kita mendapatkan sisanya, ucap Su Mei. Wajah manis Su Mei langsung dipenuhi dengan senyum yang jahat. Jadi ternyata, dia sudah melakukan semua persiapan dengan matang. Melihat gadis yang baru berusia 14 tahun ini, Chu Feng merasa tak berdaya sambil menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar bisa membayangkan ketika dia tumbuh dewasa, tipuannya tidak akan lebih buruk dari kakak perempuannya, yaitu Su Rou. Karena posisi makam tidak diumumkan, Chu Feng dan yang lainnya hanya bisa menunggu sementara di kota kuno untuk mendapatkan berita. Dalam sebuah kedai minuman, setelah menutup pintu ke kamarnya, Chu Feng sangat tidak sabar saat mengeluarkan buku teknik misterius dari teknik pernapasan. Teknik misterius dipisahkan menjadi level awal, level menengah, dan level akhir. Meskipun teknik pernapasan hanya teknik misterius tingkat awal, itu sudah bernilai banyak karena mengandung efek kultivasi yang aneh. Atau kalau tidak, Su Mei tidak akan sekuat itu di usianya. Dan bahkan, Chu Feng sendiri merasa sedikit takut karenanya. Setelah sedikit membaca, Chu Feng sedikit memahami teknik pernapasan tersebut. Bagian yang pentingnya adalah, bernafas secara alami melalui hidung, dan memutar energi spiritual saat bernafas. Energi itu akan dipindahkan di saluran meridian tertentu di dalam tubuh, dan pada akhirnya mengalir melalui seluruh tubuh, untuk membentuk kekuatan yang jauh melebihi orang normal. Meskipun lebih mudah dikatakan daripada dilakukan, dan itu hanya berlaku untuk orang normal. Tetapi bagi Chu Feng, itu tidak sulit sama sekali. Cukup banyak setelah melihatnya sekali, dia mengerti arti di dalamnya. Chu Feng memiliki kekuatan pemahaman seperti itu ketika dia dilahirkan. Meskipun kekuatan pemahaman Chu Feng sangat tinggi sebelumnya, itu sudah jelas setelah mendapatkan kekuatan spiritual, otaknya menjadi jauh lebih tajam. Setelah berdiri dan bernapas dalam-dalam beberapa kali, Chu Feng mencoba teknik pernapasannya. Di saat energi ini terselesaikan, Chu Feng merasakan energi spiritual di dalam tubuhnya seperti naga yang bergelombang, yang mulai mengaum di tubuhnya. Ketika energi spiritual yang kuat seperti itu menyertai meridiannya secara khusus, maka kekuatan Chu Feng langsung naik beberapa kali lipat. Kekuatan ini sangat kuat, gumam Chu Feng. Di saat dia mengepalkan tangannya,
dan merasakan energi spiritual yang menjadi jauh lebih kuat, Chu Feng merasa sangat bahagia. Alasan mengapa kekuatan Chu Feng lebih kuat dari orang normal adalah karena ia memiliki pencerahan ilahi di tubuhnya, dan itu membuat kualitas energi spiritualnya lebih baik daripada yang lain. Kekuatan teknik misterius di sisi lain, itu menggunakan metode khusus untuk mengubah energi spiritual di dalam tubuh, dan membuatnya lebih kuat daripada yang lain. Hari ini Chu Feng memiliki keduanya, dan kekuatannya jauh melebihi orang normal. Dari perkiraannya saat ini, dia mungkin tidak akan kalah jika dia berduel dengan Su Mei. Tapi Su Mei berada di level 8 dari ranah spirit, dan dia juga berkultivasi dalam teknik misterius sebelumnya. Sedangkan untuk Chu Feng sendiri, dia hanya berada di tingkat 6 dari ranah spirit. Dengan perbedaan kekuatan itu jika dia masih ingin melawannya, maka dia hanya akan dikalahkan oleh Su Mei. Dengan ini, bisakah aku berpartisipasi dalam ujian murid inti tahun ini? Setelah menilai kekuatannya saat ini, Chu Feng mulai bersemangat, pikir Chu Feng. Ujian murid inti sekolah Azure Dragon diadakan setiap tahun. Dan jika melihat tanggalnya, ujian tahun ini sudah semakin dekat. Dibandingkan dengan ujian murid pelataran dalam, ujian murid inti memiliki batas usia. Ujian itu harus di bawah usia 18 tahun. Tidak peduli seberapa kuat atau seberapa banyak bakat yang dimiliki oleh seorang murid, jika murid itu melewati batas usia, partisipasinya tidak akan diizinkan. Dari apa yang Chu Feng ketahui, selama kekuatan murid mencapai tingkat ke-8 ranah spirit, maka murid itu bisa bergabung dengan ujian murid inti, dan ada peluangnya juga besar untuk lulus. Murid inti adalah suatu hal yang menjadi titik fokus pada sekolah Azure Dragon. Bahkan keluarga dari murid inti, mereka dapat perlindungan dari sekolah Azure Dragon. Selama Chu Feng bisa menjadi murid inti, tidak hanya itu akan membantu kultivasinya, tapi juga itu akan sangat membantu perkembangan keluarga Chu-nya juga. Saat dia memikirkan wajah bahagia Chu Yuan dan keluarga Chu jika dia menjadi murid inti, Chu Feng sangat berharap untuk bisa lolos menjadi murid inti. Buk 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 buk. Tapi tepat pada saat itu, pintu Chu Feng diketuk oleh seseorang. Setelah membuka pintu, Chu Feng menemukan bahwa Su Mei yang manis dan menawan, itu sedang menatapnya dengan tersenyum, sambil kedua tangannya ditaruh di belakang. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.